Salam alaikum bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS ya. Saya akan menjelaskan sebuah tema begini ya. Penjelasan murid ngabur saat penyaliban ya. Saat Yesus disalib, kenapa murid itu pada ngabur? Ya, supaya mudah dipahami kan gitu saja ya judulnya ya. Penjelasannya gimana itu Pak HTD? Ya, ada mualaf yang nanya ke saya ya toh. Pak HTD, andekan Pak HTD itu jadi muridnya Yesus gitu ya. Pada saat Yesus disalib, Pak HTD ngabur apa enggak? Lah saya jawab ya ngabur dong. Kaget dia malah ya toh. Mualaf itu malah kaget ketika HTD nyebut, "Loh HTD ngabur ya? Ngabur. Katanya Kristen sejati." Jadi kalau pada waktu itu lihat Yesus disalib ngabur juga, ngabur saya. Penjelasannya gimana? Nah ini dia tak jelasin ya. Ya, saudara-saudara, mu'alaf itu terkendala atau kena ranjau 2 Korintus 3 ayat 14 ya toh. Ketika membaca Alkitab ya toh, di situ disebutkan perjanjian lama itu dulu ya toh, karena perjanjian baru belum terbit waktu itu. Ya. Termasuk sekarang perjanjian baru. Ketika membaca perjanjian lama dan perjanjian baru, pikiran ini tumpul. Kenapa tumpul? Selubung ini belum dibuka. Siapa yang bisa membuka selubung ini? Hanya Yesus. Perhatikan baik-baik kata-katanya. 2 Korintus 3 ayat 14. Hanya Kristus yang bisa membuka selubung itu. Ini linknya sama dengan Lukas 24 ayat 45 ya. Yesus yang membuka pikiran mengerti kitab suci. Jadi bagi saya kecil. Mu'alaf jungkir balik ya, njebak-njebak pakai pertanyaan. Kecil bagi saya. Anda terkena ranjau 2 Korintus 4 ayat 13. Ya, kenapa murid itu pada ngabur ya? Sebelumnya juga Yesus sudah ngomong sih ya. Nanti kalau aku, ini ngomong gampangnya saja ya. Nanti kalau aku ditinggikan kalian semua tercerai-berai ya. Ngabur semua ya. Waktu itu kan muridnya tinggal sisa 11 karena Yudas sudah mati sebelum Yesus disalib. Ya, habis ditangkap di Taman Getsemani, Yudasnya nyesel, ngembaliin duit lalu gantung diri ya. Yesus belum disalib waktu itu. Lalu ketika proses penyaliban ya toh, orang yang sudah bersumpah-sumpah kan Petrus ya toh. Sumpah ya, ini bahasa yang mudah dimengerti. Sumpah Tuhan, pokoknya aku mau rela mati demi engkau. Lalu Yesus bilang, ya sebelum ayam berkokok kamu udah menyangkal aku 3 kali, bener. Menyangkal 3 kali. Ngabur juga Petrus ya tuh, yang lainnya juga ngabur. Nah, lalu terjadi proses penyaliban ya. Terus gimana Pak alasannya mengapa mereka pada ngabur? Ya begini saudara-saudara, ini kita lihat apa yang dilakukan para rasul setelah Yesus disalib, setelah Yesus mati, dikubur. Lalu rasul kemana? Yang tercerai-berai itu pada kemana? Ngumpul saudara. Ngumpul di satu kamar, ngumpet aja rame-rame saudara. Andekan ada orang yang salah satu rasul nggak ngabur aja. Misalnya rasul yang pemberani itu, misalnya siapa tuh yang mengambil pedang itu, ya itu Petrus juga ya, yang mengambil pedang itu telinga itu. Andekan salah satu aja ada yang nggak ngabur, kan masuk penjara minimal ya, masuk penjara ya itu. Lalu rasulnya tinggal 10 dong ya. Andekan ada satu yang berani, andekan ada 2, rasulnya tinggal 9 gitu. Tapi ini karena semua ngabur ya, lalu ngumpul ya, mereka waktu itu belum ada WA, tapi ya dengan cara bagaimanalah akhirnya mereka bisa kumpul di satu ruangan. Nah ini dia lalu Yesus setelah bangkit masuk ke situ menampakkan diri, lalu kembalilah ke 11 rasul ini dipakai oleh Yesus untuk menyebarkan kekristenan. Andai kan tidak ngabur gimana? Mati 2, tinggal 8. Jadi rasul itu cerdas ya, dengan ngabur cerdas. Yang nggak cerdas siapa? Ya yang nanya ya nggak cerdas. Kenapa pada ngabur? Jadi mu'alafnya nggak cerdas dong? Nggak. Aku belum ketemu tuh ada mu'alaf cerdas. Ya, ya. Karena Anda itu dibentengi atau
kena ranjau itu 2 Korintus 3 ayat 14. Jadi para murid tanpa disadari dia bertindak cerdas dengan cara ngabur. Habis ngabur ketakutan ngumpul di satu ruangan, maka di Yohanes pasal 20 itu akhirnya nanti Thomas itu kan bertahap, itu ada yang tadinya 10 dulu, Thomasnya belum masuk, akhirnya Thomas ikut. Akhirnya Thomas bilang, ya Tuhanku, ya Allahku kan. Ya, aku nggak percaya kalau nggak lihat bekas, nah itu kan, bekas apa luka gitu. Ya, jadi Rasul itu cerdas dengan ngabur itu tanpa disadari mereka melakukan hal yang cerdas. Setelah ngabur ya, karena dia pun juga ya setengah percaya setengah tidak gitu, nanti Yesus bangkit ya toh. Ya namanya juga itu ya gimana ya toh, ya tahu nanti bener itu bangkit, itu hantu kan gitu kan mereka ya. Ya, andaikan kita saat itu ya mungkin sama kita juga. Nanti aku akan bangkit ya setengah percaya, setengah enggak gitu loh ya. Tapi ketika kita ngumpul habis itu udah kita percaya, berarti bener ini Yesus ini gitu loh. Ya. Jadi mengapa mereka ngabur? Ternyata itu tindakan cerdas. Habis mereka ngabur, mereka bersatu lagi. Akhirnya ke-11 murid ini utuh. Kalau ada yang sok jagoan nggak ngabur, nanti ketangkep ya. Untung kalau cuman ketangkep di penjara. Lah kalau dibunuh juga, ya dibunuh juga. Kamu pengikutnya nih, bunuh. Nah, gimana kalau gitu? Ya, dipenggal kepala, nggak harus disalib misalnya. Ya, bahkan ketika apa utuh 11 pun akhirnya Yakobus dipenggal toh. Di mana di kisah para rasul pasal berapa ya, mungkin sekitar pasal 6, pasal 7, pasal 8 segitulah. Di kisah rasul ya, kan Yakobus saudaranya Yohanes itu akhirnya dipenggal kepalanya juga ya toh. Ya, dan nanti ya semua rasul akan mati ya. Gitu kan ya, hampir malah semua itu dipenggal kepalanya akhirnya ya. Jadi clear ya, jadi ngabur itu ternyata tindakan cerdas. Rasul itu tanpa disadari dia melakukan tindakan cerdas. Yang nggak cerdas siapa Pak? Yang nanya ya nggak cerdas. Mualaf yang nanya ya nggak cerdas. Ya, ya. Makanya hati-hati kamu nanya sama HTD ya. Mereka kaget ketika nanya, "Wah, aku ya ikut ngabur." Kaget dia. Loh, HTD yang selama ini very clear terhadap Alkitab kok ikut ngabur lah. Setelah saya jelasin dia tepuk jidat dia. Iya bener sih ya. Kalau ada yang sok jagoan aja nggak ngabur. Ya kalau beruntung di penjara enggak ya penggal kepalanya. Tinggal 10 akhirnya Rasul. Nah kalau ada 2 yang sok jagoan tinggal 9. Kalau ada 5 yang sok jagoan tinggal 6. Ini karena semua ngabur pada hanya 2 hari mungkin gitu ya. Lalu mereka berkumpul, Yesus datang masuk di kamar ya, menampakkan diri. Padat, singkat, dan clear ya. Jadi rasul-rasul ngabur itu cerdas. Yang nggak cerdas, yang nanya. Kita toleransi ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tepuk jidat ya. HTD ini penjelasannya simpel, tapi nggak bisa dilawan, nggak bisa dibantah. Ya toh? Ya kita pikir mu'alaf itu hebat gitu ya. Pertanyaan ini nggak bisa dijawab oleh orang Kristen selevel HTD sekalipun. Nggak taunya justru malah rasulnya pinter, yang nggak pinter yang nanya. Astagfirullah, nggak pernah nyangka ya. Makanya toleransi saja. Haleluya, amin.